Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Sahabat rumah belajar, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Setelah melewati pembelajaran ini, diharapkan kita mampu membedakan struktur dan fungsi organ-organ pencernaan pada manusia. Apa-apa saja organ-organ pencernaan pada manusia? Mari kita saksikan video berikut ini. Organ pencernaan manusia terbagi atas organ utama dan organ tambahan. Organ utama terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan yang terakhir usus besar. Makanan akan melewati organ pertama, yaitu mulut. Mulut terdiri dari beberapa bagian, yaitu bibir, langit-langit, nula, lidah, gigi geraham, gigi taring, dan gigi seri. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Mulut juga memiliki kelenjar air liur atau disebut saliva yang berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Selain itu, dalam mulut juga terdapat enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Organ selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan tersusun atas otot yang berelaksasi dan berkontraksi untuk mendorong makanan. Setelah melewati rongga mulut, makanan dalam bentuk bolus kemudian akan masuk ke saluran yang memanjang dari belakang rongga mulut yang disebut dengan faring dan menuju ke esofagus. Dari kerongkongan, makanan diteruskan ke lambung. Lambung memiliki bagian katup, dinding lambung, dan rongga lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis terjadi saat otot-otot lambung berkontraksi sehingga makanan tercampur. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi karena di dalam lambung terdapat HCl atau asam klorida yang berfungsi membunuh bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Dari lambung, makanan menuju usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Sebagaimana gambar di samping, duodenum atau usus 12 jari terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung beberapa enzim, yaitu lipase, amilase, dan tripsin. Masing-masing berfungsi untuk mencerna lemak, amilum, dan protein. Dari duodenum atau usus 12 jari, selanjutnya makanan akan diteruskan ke jejunum atau usus bagian tengah. Dari jejunum, sari-sari makanan kemudian akan diteruskan ke ileum. Pada ileum terjadi penyerapan sari-sari makanan berupa vitamin, glukosa, maupun asam amino untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Organ yang terakhir yaitu usus besar. Usus besar terdiri atas bagian kolon naik, kolon mendatar, kolon turun, rektum, dan anus. Bahan makanan yang sampai ke usus besar
itu disebut sebagai zat-zat sisa. Usus besar memiliki fungsi mengatur kadar air pada sisa-sisa bahan makanan. Jika sisa-sisa bahan makanan memiliki kadar air yang tinggi, maka usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, jika kadar air pada sisa bahan makanan itu kurang, maka dinding usus akan mengeluarkan air untuk dikirimkan ke bahan makanan sisa tersebut. Di dalam usus terdapat banyak bakteri E. coli yang berfungsi untuk membantu pembusukan bahan makanan. Selanjutnya, bahan makanan yang tidak dibutuhkan lagi dalam tubuh akan dikeluarkan melalui saluran anus dalam bentuk feses. Selain organ pencernaan utama yang telah kita bahas, terdapat juga organ-organ pencernaan tambahan, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Namun, topik ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dalam belajar di mana saja, kapan saja dengan Rumah Belajar.